Mungkin kalian pernah mendengar tentang suku Minangkabau dari restoran dan makanan yang selalu ada di mana-mana, atau mungkin dari meme, atau mungkin dari video yang viral di media sosial. Tapi Minangkabau bukan hanya itu. Di balik popularitasnya tersimpan sebuah peradaban tua di wilayah Sumatera Barat, yang masih hidup sampai hari ini. Sebuah masyarakat yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun sistem, nilai, adat, dan identitas. Dan episode ini tentang sejarah suku Minangkabau. Sabalun tabi matahari, kapataba melayang-layang, di sandang pompong dan bawa lari, pai menembak karimbo panjang, di bodi tampek tujuan, pompong malatui tak sagan-sagan, badarang dahu ejat kadi sabut, itu parentah nata diturun. Dalam tradisi lisan Minangkabau, asal-usul mereka tidak hanya berasal dari cerita lokal, tetapi juga dikaitkan dengan tokoh besar dalam legenda dunia. Salah satunya adalah Iskandar Zulkarnain, yang dalam banyak hikayat Melayu dipercaya sebagai leluhur raja-raja di Nusantara. Menurut cerita, keturunannya kemudian sampai ke wilayah yang kini dikenal sebagai Sumatera Barat dan menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau. Namun ada satu kisah yang paling terkenal tentang bagaimana nama Minangkabau itu terlahir. Dalam legenda, terjadi perselisihan antara masyarakat setempat dan kekuatan luar. Alih-alih berperang secara langsung, dipilihlah cara yang tidak biasa, adu kerbau. Pihak lawan menurunkan kerbau besar dan kuat, sementara masyarakat Minangkabau menggunakan anak kerbau kecil yang lapar dan cerdik. Dalam pertarungan itu, anak kerbau tersebut menang, dan dari situlah muncul nama Minangkabau, yang sering dimakna sebagai menang kerbau. Nilai-nilai itu tidak berhenti dalam cerita. Ia hidup dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Salah satu yang paling terkenal adalah tradisi merantau, di mana laki-laki Minangkabau pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman, ilmu, dan kehidupan yang lebih baik. Di perantauan, mereka tidak hanya bertahan tetapi juga membangun jaringan, usaha, dan komunitas. Itulah sebabnya masakan Minangkabau bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Selain itu, budaya musyawarah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Keputusan yang tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi bersama yang mencerminkan keseimbangan antara adat dan logika. Dan orang Minangkabau dikenal memiliki semangat belajar yang tinggi serta kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan. Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Minangkabau tidak terjadi secara tiba-tiba, dan bukan pula dimulai dengan penaklukan besar. Pada awalnya, mereka hadir di pesisir barat Sumatera melalui perdagangan dan hubungan dengan penguasa setempat. Wilayah pedalaman Minangkabau masih berada di bawah kekuasaan adat dan kerajaan seperti Pagaruyung. Namun, keadaan mulai berubah ketika konflik muncul dari dalam masyarakat sendiri. Pada awal abad ke-19, terjadi ketegangan antara kaum adat dan kaum pembaru agama yang dikenal sebagai padri.
Konflik ini semakin meluas dan melemahkan keseimbangan yang selama ini terjaga. Di tengah situasi itu, sebagian pemimpin adat mengambil keputusan besar. Pada tahun 1821, bantuan diminta kepada Belanda. Di bawah kebijakan Gouder van der Capellen, pasukan mulai bergerak ke pedalaman Minangkabau. Namun, bantuan itu perlahan berubah menjadi kendali. Di pihak Belanda, nama Hendrik Marcus de Kock menjadi tokoh utama dalam operasi militer. Ia memimpin strategi penaklukan, membangun benteng, dan memperluas kekuasaan kolonial di wilayah ini. Sementara itu, dari pihak Minangkabau, perlawanan dipimpin oleh tokoh besar seperti Tuanku Imam Bonjol. Ia menjadi simbol perjuangan yang mempertahankan keyakinan dan kedaulatan masyarakatnya. Di sisi lain, tokoh adat seperti Sultan Tangkal Alam Bagagarsya berada dalam posisi yang sulit di antara tekanan konflik internal dan kehadiran kekuatan asing. Konflik ini kemudian berkembang menjadi Perang Padri. Perang panjang yang tidak hanya melibatkan perbedaan pandangan, tetapi juga membuka jalan bagi kekuasaan kolonial. Pada tahun 1837, perlawanan mencapai titik akhirnya dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol oleh Belanda. Sejak saat itu, pengaruh kolonial semakin menguat di Minangkabau. Setelah konflik besar seperti Perang Padri, kekuasaan Belanda mulai mengakar di Minangkabau. Wilayah yang sebelumnya diatur oleh adat perlahan dimasukkan ke dalam sistem kolonial. Administrasi diperketat, ekonomi diarahkan untuk kepentingan penjajah, dan kekuasaan lokal mulai dibatasi. Namun, di balik kontrol itu, semangat perlawanan tidak pernah benar-benar hilang. Memasuki tahun 1942, kekuasaan Belanda runtuh di tangan Jepang. Pendudukan Jepang berlangsung singkat, namun membawa perubahan besar. Masyarakat mengalami tekanan, kerja paksa, dan keterbatasan hidup. Namun, di sisi lain, Jepang juga membuka ruang bagi munculnya kesadaran nasional. Pemuda-pemuda mulai dilatih, organisasi dibentuk, dan semangat kemerdekaan mulai tumbuh semakin kuat. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan belum selesai. Di tanah Minangkabau, semangat revolusi menyebar cepat. Masyarakat bangkit, pemuda bergerak, dan laskar-laskar rakyat mulai terbentuk. Kota-kota seperti Bukit Tinggi menjadi pusat penting perjuangan. Wilayah ini bahkan sempat menjadi bagian dari pusat pemerintahan darurat Indonesia. Ketika Belanda mencoba kembali, rakyat Minangkabau tidak tinggal diam. Perlawanan terjadi di berbagai daerah, baik melalui jalur militer maupun strategi gerilya. Salah satu momen penting terjadi saat Indonesia menghadapi krisis besar. Pemerintahan pusat di Jawa terancam, dan lahirlah pemerintahan darurat di Sumatera. Peristiwa ini dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dipimpin oleh Syafruddin Prawinanegara. Pemerintahan ini menjaga keberlangsungan republik saat situasi berada di titik paling genting. Dari pedalaman hingga kota-kota kecil, rakyat Minangkabau menjadi bagian dari perjuangan nasional. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia tetap ada. Revolusi bukan hanya tentang perang, tetapi tentang pengorbanan, persatuan, dan keyakinan akan kemerdekaan. Setelah revolusi usai, Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Namun, di balik kemerdekaan itu muncul persoalan baru tentang bagaimana negara ini dikelola.
dan bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dijalankan. Memasuki tahun 1950-an, pemerintah pusat di Jakarta memperkuat sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, arah politik nasional mulai berubah menuju sistem yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Namun, di daerah, terutama Sumatera Barat, kebijakan ini tidak selalu diterima dengan baik. Di tengah ketidakpuasan itu, muncul sejumlah tokoh militer dan sipil yang menjadi penggerak utama. Salah satu figur sentral adalah Ahmad Hussein, seorang perwira militer yang memimpin gerakan di Sumatera. Selain itu, ada pula Syafruddin Prawinagara yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Keterlibatannya menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politik. Tokoh lain seperti Muhammad Natsir juga memiliki pengaruh besar dalam wacana politik saat itu, meskipun posisinya lebih kompleks dan tidak selalu berada di garis depan konflik. Di sisi lain, pemerintah pusat memandang gerakan ini sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Di bawah Presiden Soekarno, langkah tegas diambil untuk menjaga keutuhan negara. Militer Indonesia kemudian dikerahkan untuk menumpas gerakan tersebut. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1958 ketika dideklarasikan PRRI, sebuah pemerintah tandingan yang menandai pecahnya konflik terbuka antara pusat dan daerah. Pada tahun 1958, ketika PRRI dideklarasikan, pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil langkah militer. Of the civil war in Indonesia, airborne forces of the central government are flown into Sumatra, the main island rebelling against the government of President Sukarno. In the ancient land that 10 years ago won its independence from the Dutch, a modern touch. Paratroopers hit the silk. Their target, rich American-operated oil fields seized by the rebels. Konflik yang semula berupa ketegangan politik berubah menjadi operasi berskala nasional. Untuk menumpas PRRI, diluncurkan serangkaian operasi gabungan darat, laut, dan udara. Beberapa operasi utama yang tercatat antara lain Operasi 17 Agustus, operasi besar untuk merebut kota-kota penting di Sumatera Barat, termasuk Padang. Pasukan mendarat dari laut dan bergerak cepat menguasai pusat-pusat pemerintahan. Pemerintah pusat juga menggunakan kekuatan udara untuk melemahkan posisi PRRI, lapangan terbang, gudang logistik, hingga jalur komunikasi menjadi target operasi. Setelah kota-kota besar dikuasai, pertempuran berlanjut ke pedalaman. Pasukan PRRI melakukan perang gerilya, memanfaatkan medan pegunungan Minangkabau. Konflik pun berubah menjadi perang yang panjang dan melelahkan. Salah satu hal paling memilukan yang terjadi selama konflik PRRI adalah terjadinya tragedi Jam Gadang, di mana ratusan pria yang tak berdosa dibantai. Sekitar pertengahan 1958, saat operasi militer yang terjadi oleh pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya, ratusan pria sipil digelandang tentara menuju ke arah Jam Gadang. Mereka kemudian dibantai tanpa ampun. Jumlah orang yang dibantai saat itu adalah 187 orang. Mirisnya, hanya 17 orang di antara mereka yang diidentifikasi sebagai anggota PRRI. Sementara sisanya adalah orang biasa, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pelajar, di mana mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Menurut Jenderal Abdul Haris Nasution, jumlah korban tewas akibat peristiwa PRRI sebanyak 10.159 orang, di mana 5.592 korban tewas adalah rakyat sipil. Bagi masyarakat Minangkabau, PRRI menimbulkan efek psikologis yang besar, yaitu melekatnya stigma pemberontak. Padahal Minangkabau sejak zaman Hindia Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonialisme, serta banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasional
yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Harun Zain, Gubernur Sumatera Barat, menggambarkan kondisi Sumatera Barat pasca PRRI seperti nagari dialahkan Garudo. Saat tiba di Padang pada tahun 1961, ia menangkap suasana mencekam dan membisu. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara karena sebagian besar mereka adalah ex-PRRI. Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar. Menurut Emil Salim, dalam masa pasca PRRI inilah pada permulaan tahun 60-an berlangsung eksodus besar-besaran dari penduduk Sumatera Barat. Orang takut tinggal di daerah Sumatera Barat dan orang takut menyatakan dirinya orang Minang. Mokhtar Naim dalam bukunya Merantau 1984 mencontohkan jumlah orang Minang di Jakarta sebelum terjadinya peristiwa PRRI diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Setelah PRRI, jumlah itu meningkat menjadi beberapa ratus ribu pada 1971. Gubernur Jakarta Ali Sadikin memperkirakan sudah terdapat sekitar 1,5 juta orang Minang di Jakarta atau setara dengan 10% populasi. Menurut sejarawan Gusti Asnan, Pekalahan PRRI juga menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan nama yang aneh. Orang Minang yang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan Padang sebagai ganti Minang menjadi marak sebagai bentuk pengaburan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca PRRI. Hari ini, Minangkabau tetap hidup dalam adat, budaya, dan masyarakatnya yang tersebar di mana-mana. Dari masa mitologi hingga konflik dan akhirnya modernisasi. Semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang satu identitas. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, tetapi bagaimana warisan itu tetap bertahan di masa depan.